Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat bergabung, selamat menyaksikan video pembelajaran kita kali ini dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar akidah akhlak. Saya Efirasti Dianita selaku pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar akidah akhlak pada program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kali ini akan memandu teman-teman belajar tentang topik yang cukup menarik, yakni tentang bahan ajar modul dan bagaimana pengembangannya. Jika sebelumnya kita pernah belajar tentang klasifikasi dan jenis bahan ajar cetak, teman-teman pernah mendengar kata modul ini ya. Yang dimaksud modul adalah modul pembelajaran ya, bukan modul ajar ya, tapi modul pembelajaran akidah akhlak. Nah, mari kita bahas sama-sama. Modul itu sebagaimana kita bahas sebelumnya adalah suatu unit yang lengkap, berdiri sendiri, di dalamnya ada kegiatan belajar dan biasanya dirumuskan secara khusus dan jelas. Ciri-cirinya biasanya ya tetap ya memiliki sistematika, memiliki petunjuk penggunaan dan bisa memudahkan siswa untuk belajar secara mandiri. Nah, kalau yang teman-teman saksikan di gambar ini contoh cover modul pembelajaran ya. Ciri-cirinya adalah disusun oleh bapak siapa, guru mata pelajaran apa, begitu ya. Nah, modul itu dikatakan self-contained apabila seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan sudah termuat di dalamnya. Jadi tidak ada bagian yang terlewatkan, begitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah menyusun modul ajar, sudah ada ATP gitu ya. Nah, modul ya disusun mengacu pada ATP itu gitu ya. Kita beralih ke komponen modul. Ada dua pendapat utama terkait komponen modul. Yang pertama adalah pendapat Meiger yang kita saksikan ini, yang mengatakan bahwa komponen modul itu setidaknya ada 7. Yang pertama adalah deskripsi materi, yang kedua adalah tujuan. Tujuan ini ya bisa diambilkan dari CP ya, TP yang sudah disusun oleh guru. Ada juga di dalamnya manfaat penggunaan modul atau manfaat mempelajari bab tersebut apa. Dilanjutkan dengan contoh kompetensinya, apa yang akan dikuasai oleh penggunanya. Dan tentu yang kelima, materi ajar ya, 6 latihan dan tugas, dan yang ketujuh adalah refleksi dan feedback. Biasanya modul yang banyak kita temukan itu memuat 6 unsur dari poin 1 sampai 6, tetapi seringkali melewatkan yang poin nomor 7 ini, namanya refleksi atau feedback. Pendapat yang kedua ialah Kosasih tahun 2020, sama, ini ada 7 poin, hanya saja berbeda sedikit ya. Kalau kita mengacu ke sini, ada di situ poin nomor 5, kunci lembar kerja, yang umumnya juga nggak terlalu diutamakan oleh guru untuk dilampirkan di dalam modul. Nah, sama juga lembar evaluasi harusnya didampingi dengan kunci lembar evaluasinya. Agar apa? Agar mereka bisa memantau progresnya atau sudah mencapai indikator yang ditetapkan oleh gurunya atau tidak gitu. Jadi keberhasilan belajarnya bisa diukur secara mandiri melalui adanya kunci lembar evaluasi itu tadi. Langkah-langkahnya ini agak mirip dengan langkah pengembangan dalam prosedur penelitian dan pengembangan atau R&D yang dimulai dari need analysis atau analisis kebutuhan. Jika sudah, maka guru perlu maju ke tahap berikutnya, yaitu drafting. Drafting ini adalah rancangan awal dari modul, biasanya berupa kerangkanya saja ya. Jadi dari awal bab sampai akhir sudah ada rancangannya, namanya drafting. Maju ke tahap berikutnya adalah development atau pengembangan. Nah, di sini guru sudah banyak menuangkan isinya. Kemudian tahap yang selanjutnya yang tidak boleh lupa dilakukan adalah validasi oleh ahli. Selanjutnya adalah dilakukan uji coba, revisi, dan boleh jadi setelah revisi ada uji coba lagi, revisi, begitu selanjutnya. Nah, ini mungkin akan teman-teman lalui nanti pada saat tugas project. Jadi skill mengembangkan modul ini adalah skill yang penting untuk dikuasai oleh guru mata pelajaran, khususnya mata pelajaran akidah akhlak, agar bisa mengembangkan secara mandiri bahan ajar jenis modul untuk kegiatan pembelajaran akidah akhlak. Ya, yang kedua adalah agar membantu guru
untuk memfasilitasi kebutuhan bahan ajar akidah akhlak yang umumnya masih terbatas ya di madrasah. Baik, itu saja kita cukupkan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahumma fiqh aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.